Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sri Mulyawi Rasi dari kelas pendidikan biologi 3 tahun 2017 ingin menjelaskan tentang materi ruang lingkup biologi. Warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siapa di sini ketua kelas? Saya, Bu. Baca doanya ya. Marilah teman-teman sebelum kita mulai belajar ada baik kita baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Absen terlebih dahulu ya. Siti Nursela Ramadhani. Saya, Bu. Novia Utari. Saya, Bu. Desi Ayu Anggraini. Saya, Bu. Hadir semua ya. Ya, Bu. Di sini kita akan melanjutkan tentang materi minggu lalu ya. Apakah ada yang tahu apa itu ruang lingkup biologi? Saya, Bu. Ya, Pak Sela. Adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup. Apakah ada yang tahu lagi? Saya, Bu. Ya. Biologi merupakan ilmu pengetahuan yang paling dekat dengan kehidupan. Ya, benar. Jadi, biologi merupakan bidang ilmu yang luas, bagian dari IPA serta berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lainnya, contohnya fisika, kimia, geografis, dan sains. Selanjutnya, apakah ada yang tahu apa ciri-ciri makhluk hidup? Saya, Bu. Ya, 1. Pak Sela. Memerlukan makanan. 2. Memerlukan pernapasan. 3. Mengalami pertumbuhan dan perkembangan. 4. Melakukan proses pengangkutan untuk mengedarkan zat ke seluruh anatomi tubuh. 5. Melakukan proses penyusunan zat baru dalam tubuh. 6. Mengeluarkan zat sisa metabolisme atau ekskresi. 7. Mempunyai sistem keserasian proses dalam tubuh atau regulasi. 8. Dapat berkembang biak atau reproduksi. 9. Dapat beradaptasi untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ya, benar. Itulah ciri-ciri makhluk hidup ya, anak-anak. Jadi, biologi termasuk dalam ilmu sains. Sains adalah ilmu pengetahuan tentang fenomena atau kejadian-kejadian di alam untuk mempelajari alam apa adanya. Apakah ada yang tahu ciri-ciri ilmu pengetahuan alam sains? Saya, Bu. Ya, Pak. Ciri-ciri ilmu pengetahuan alam sains termasuk biologi yaitu objek kajian berupa benda konkret dan dapat ditangkap indera. Ya. Memiliki langkah-langkah sistematis yang bersifat baku, dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris atau pengalaman nyata. Ya. Hasil berupa hukum-hukum yang berlaku umum dimanapun diberlakukan. Ya. Hasilnya bersifat objektif atau apa adanya, terhindar dari kepentingan pelaku atau subjektif, dan menggunakan cara berpikir logis yang bersifat dedukatif, artinya berpikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus menjadi ketentuan yang berlaku umum. Bersifat induktif berarti berpikir dengan menarik dari hal-hal umum menjadi khusus. Ya, benar. Itulah ya ciri ilmu pengetahuan alam sains. Tolong perkelompok ya, cari materi tentang permasalahan biologi pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan dan cabang-cabang ilmu dalam biologi dan kaitannya dengan pengembangan karir di masa depan. Tolong cari ya, didiskusikan. Apa ya, Bu? Soalnya tadi ya, Bu. Permasalahan biologi pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan dan cabang-cabang ilmu dalam biologi dan kaitannya dengan pengembangan karir di masa depan. Apakah sudah dicari diskusinya tadi? Sudah, Iya, Bu. Bu, sudah. Coba jelasin, siapa mau menjelaskan? Ya. Permasalahan biologi pada objek. 1. Molekul. Molekul merupakan bagian terendah dalam tingkat organisasi kehidupan. 2. Sel pada tingkat sel, struktur dan fungsi komponen sel secara proses yang terjadi pada sel merupakan objek kajian biologi. Jaringan. Jaringan adalah sel yang terspesialisasi pada organisme multisel. Ya, sudah?
Sudah. Ya, benar. Tepuk tangan. Apakah ada yang ingin menjelaskan tentang cabang-cabang biologi? Saya, Bu. Ya. Cabang biologi adalah sebagai berikut. Anatomi, bidang kajian tentang susunan bagian dalam tubuh organisme. Bakteriologi, tentang bakteri. Bioteknologi, tentang pemanfaatan organisme untuk kebutuhan manusia. Botani, tentang dunia tumbuhan. Ekologi, tentang hubungan timbal balik organisme dengan lingkungannya. Embriologi, tentang perkembangan embrio. Entomologi, tentang serangga. Evolusi, tentang perubahan organisme dalam waktu yang sangat lama. Fisiologi, tentang kekebalan tubuh dan proses kegiatan yang ada dalam tubuh organisme. Genetika, tentang proses penurunan sifat pada organisme. Histologi, tentang jaringan tubuh organisme. Helmintologi, tentang cacing atau vermes. Herpetologi, tentang amfibi atau reptil. Ichthyologi, tentang ikan. Ya, benar. Oriman? Dan ada lagi cabang-cabang ilmu pengetahuan biologi yang mempelajari tentang bakteri, mempelajari tentang mikroorganisme, mempelajari tentang sel, tentang dunia tumbuhan, dunia hewan, dan tentang mamalia, tentang jamur, dan tentang serangga, tentang burung, tentang virus, tentang tanaman budaya, tentang alga, dan tentang enzim, tentang pengelompokan makhluk hidup. Selanjutnya, manfaat dan bahaya biologi bagi kehidupan. Dapat kalian lihat dalam berbagai bidang kehidupan, misalnya di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, agrobisnis, sosial, kedokteran, ekonomi, pangan, kesehatan, obat-obat farmasi, dan banyak lagi yang lainnya. Dan apakah ada yang bisa menjelaskan tentang contoh yang disebut tadi? Saya, Bu. Ya. Contoh pemanfaatan biologi dalam bidang kehutanan adalah dalam peningkatan daya guna hutan, penelitian di bidang agroforestry maupun konservasi, dan ada pula di bidang pertanian. Biologi berperan dalam penemuan bibit unggul yang tahan lama, cepat panen, hasil panen tinggi, sehingga kebutuhan manusia akan pangan dapat terpenuhi. Dan ada pula di bidang gizi. Contoh sumbangsi biologi adalah ditemukannya jenis-jenis makanan yang baik dan mengandung zat-zat yang dibutuhkan tubuh. Dengan mengembangkan pengetahuan biologi, para ahli farmasi dapat menemukan berbagai macam obat, vaksin ataupun antibakteri. Dengan demikian, kesehatan manusia dapat ditingkatkan dan dapat menurunkan angka kematian. Pemanfaatan biologi dalam kedokteran juga memberikan sumbangsi yang sangat mencengangkan, terutama dengan perkembangan di bidang bioteknologi, sebagai contoh penemuan transplantasi gen dengan teknik bayi tabung maupun cloning membuat manusia kagum dan memiliki harapan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dengan kehidupannya. Ya, benar. Dan selanjutnya, terjaganya kelestarian flora dan fauna adalah peran biologi dalam bidang konservasi. Pemanfaatan flora dan fauna secara arif dapat menjamin kelestarian sumber daya hayati. Akibatnya, manfaat yang kita peroleh dari keberadaan tumbuhan dan hewan tersebut bisa optimal sekaligus terjaga kelestariannya. Menjaga kelestarian flora berarti pula menjaga kelestarian sumber air di muka bumi ini. Selesai tentang materi ruang lingkup biologi. Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Ruang lingkup biologi adalah kajian berbagai persoalan dengan fenomena kehidupan makhluk hidup pada berbagai tingkat organisasi kehidupan dan interaksinya dengan lingkungan. Ya, benar. Ibu kasih soal dulu ya. Nah, Hela, kasih roti. Sepertinya waktu kita udah habis ya. Baiknya dibuat PR nanti minggu depan dikumpul ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam.